You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's how you give me. Kiara menarik lengan Ravendra dan berdiri tepat di hadapannya. Lelaki itu hanya menatap kesal ke arah Kiara dan menaikkan satu alisnya. Apaan? Please, tarik ucapan kamu tadi, pinta Kiara. Setelah gue menang dari lo baru kita cerai. Gue juga nggak mau nikah sama lo. Pernikahan itu bukan permainan. Kamu nggak bisa berpikir bodoh seperti itu. Sud, Ravendra meletakkan jari telunjuknya tepat di bibir Kiara agar wanita itu tidak berisik lagi. Lo masih kelas 2 SMA bukan? Kenalin gue Ravendra kelas 3 SMA. Ravendra mengulurkan tangannya. Kiara menepisnya dan langsung turun ke bawah karena merasa usahanya sia-sia. Dia bingung sekali harus melakukan apa lagi. Jika dia kabur, pasti tetap saja akan bisa ditemui oleh bapaknya. Kiara mendengus kesal. Dia berusaha menetralisir perasaannya dan berusaha menerima pernikahan ini. Kalau teman-teman gue tahu, pasti mereka mengira gue hamil di luar nikah makanya dinikahkan secepat ini, gerutunya. Kenapa si orang tua itu melakukan perjanjian gak masuk akal itu? Kiara mengambil ponselnya. Perasaannya benar-benar kacau saat ini. Menikah di usia yang masih muda dan juga masih sekolah. Kiara mungkin tidak akan menolak jika dia sudah lulus sekolah tetapi kenyataannya orang tua itu maunya lebih cepat. Malam yang indah. Kegelapan itu terlihat tidak menakutkan karena para penghuni langit itu sedang memperlihatkan cahayanya yang indah. Tidak ada terdengar suara jangkrik di sini, seperti saat Kiara masih di desa. Bahkan, Kiara tidak ada melihat tetangganya datang menyapa. Di sini seolah semua acuh dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kiara menatap langit, dan hatinya terus berdoa untuk kebaikan dan kelancaran hidupnya setelah ini. Tuhan, bisakah takdir ini jangan diberikan padaku? Ini terlalu sulit aku terima, ujarnya. Kiara tanpa sadar meneteskan air matanya. Dia menatap jemarinya yang masih polos dan belum ada cincin yang tersematkan. Sebentar lagi kamu diisi sama cincin dari lelaki yang sangat asing bagiku, ujarnya dengan suara yang getir. Bahkan sifatnya saja aku tidak tahu. Andaikan ini film Disney, minta aja bantuan pangeran biar bisa kabur kalau nggak minta bantuan nenek sihir, gerutunya. Au, Kiara memegang dahinya yang sakit akibat disentil oleh Ravendra. Dasar anak kecil taunya dongeng mulu. Jangan minta gue bacain lo dongeng sebelum tidur ya. Kalau nggak mau gue bacain cerita zombie, ujar Ravendra menatap lurus ke depan. Apa sih? Kamu ngapain di sini? Tanya Kiara kesal. Lo dicariin, acaranya sudah mau mulai. Jangan buang-buang waktu gue. Ketus Ravendra. Kak Rapen, kamu nggak suka kan samaku? Kita batalin aja ya perjodohan ini. Kita bisa sama-sama cari orang yang kita cintai. Kiara memegang tangan Ravendra dan memohon padanya. Rapen siapa? Gue Ravendra, ketusnya. Biarin. Aku maunya manggil Kak Rapen. Dasar ya lo. Apa? Makanya batalin dulu semua ini baru deh aku manggilnya benar. Tawar Kiara. Ark. Sialan. Apa gue sejelek itu sampai lo minta batalin? Tanyanya dengan emosi. Kenapa jadi bahas jelek atau enggak? Aneh banget. Batin Kiara. Kenapa lo diam? Sudah cepetan gue tunggu di sana. Kalau sampai buang waktu gue lagi, lo tidur di luar. Ancam Ravendra. Lelaki itu membalikkan tubuhnya dan berjalan meninggalkan Kiara. Tanpa sadar ternyata seulas senyuman tipis terbit di wajah lelaki itu. Sedangkan Kiara hanya mengumpat kesal dan menghentakkan kakinya lalu berjalan menuju ruangan yang akan menjadi tempat acara itu berlangsung. Mereka duduk berdampingan dan memasangkan cincin tersebut secara bergantian. Raut wajah mereka sama-sama datar dan tidak memberikan ekspresi apapun. Sedangkan kedua orang tua mereka sedang berpelukan karena senang anak mereka akan segera menikah. Acara itu hanya dihadiri oleh kedua orang tua dan para pelayan. Juga sepupu dekat Ravendra bernama Dennis dan mamanya. Kiara terlihat sangat manis hingga membuat semua orang terus ingin memandangi wajahnya. Tetapi pemilik wajah itu sedang menjerit dalam hatinya. Ayo Kiara pikirkan cara agar kamu bisa kabur dari pernikahan ini. Masih ada waktu 2 hari untuk mikirin caranya. Batinnya terus menjerit. Acara telah selesai dan Kiara sedang duduk di kursi.
Tangannya dia letakkan di atas meja dan dia terus menatap cincin itu. Cincin yang akan mengubah drastis kehidupannya. Raven, awas ya lo. Arg, kenapa sih harus aku? Dia terus memikirkan nasibnya ke depannya. Ingin sekali dia mengadu dan berharap kedua orang tuanya kembali berpikir jernih dan membatalkan pernikahan ini. Tetapi, ternyata mereka terlihat sangat senang sekali saat dirinya bertukar cincin oleh Ravendra. Gagal sudah. Planning gue di masa depan. Kiara langsung bangkit dan berjalan menuju kasur. Dia langsung merebahkan dirinya di atas kasur dan berusaha memejamkan matanya. Karena besok adalah hari pertamanya masuk ke sekolah baru yang juga berisi orang baru yang tidak dia kenal sama sekali. Kiara menghembuskan nafasnya pasrah dan mulai tertidur. Di kamar sebelahnya adalah kamar milik Ravendra. Lelaki itu juga sama gelisahnya seperti Kiara. Dia menyesali perbuatan bodohnya karena menerima pernikahan itu. Dia melepaskan cincin itu dan ingin membuangnya keluar. Tetapi, dia urungkan saat wajah mamanya melintas di pikirannya. Arg, kenapa gue harus nikah sama wanita kampung itu? Gimana kalau satu sekolah tahu? Bisa hancur masa depan gue. Ravendra lo bodoh amat sih. Ayo berpikir, berpikir. Karena merasa lelah memikirkan sesuatu yang tidak dia temukan ujungnya. Kini dia berbaring di atas kasur dan memejamkan matanya. Pagi telah bersinar. Semua sudah berkumpul di meja makan. Kiara duduk di sebelah mamanya dengan wajah yang tidak bersemangat. Lalu Jeffrey menatap Kiara dengan tersenyum. Kiara, nanti kamu pergi sama Om ya. Biar semuanya Om yang urus, ujar Jeffrey. Kiara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Om. Alice langsung menyuruh semuanya makan. Mereka makan dengan nikmat tanpa ada suara yang tercipta di atas meja. Ravendra melamun karena memikirkan nasibnya di sekolah lalu dia menatap Kiara dengan tajam. Dia harus membicarakannya kepada wanita itu. Setelah selesai makan, Kiara berpamitan kepada kedua orang tuanya dan juga Alice. Begitupun dengan Ravendra. Setelah itu lelaki itu memasuki mobilnya dan meninggalkan perkarangan rumah. Kiara juga ikut masuk ke mobil Jeffrey dan mobil juga langsung melaju pergi. Kiara, jika Ravendra menyusahkanmu bilang sama Om ya. Iya, Om. Kiara tersenyum kaku. Hanya kata itu saja yang bisa terucap dari mulutnya padahal ingin sekali dia berkata jika Ravendra terus saja mengganggu dirinya. 15 menit lamanya akhirnya mereka sampai di sekolah SMA Pancadharma. Sekolah yang terkenal di kota ini. Kiara keluar dari dalam mobil dan mengikuti langkah Jeffrey menuju kantor. Kepala sekolah. Banyak tatapan yang mengarah ke arah dirinya membuatnya menunduk karena merasa canggung di situasi seperti ini. Jeffrey mengurus semuanya. Kiara hanya duduk di samping calon mertuanya itu. Pak Jeffrey tidak perlu repot-repot ke sini. Tinggal telepon saya saja pasti semua sudah beres, ujar kepala sekolah. Kalau begitu, saya pamit pergi dulu ya. Jeffrey berdiri dan menjabat tangan lelaki itu. Kiara, kamu nanti diantarkan ke kelas sama seorang guru. Kamu tunggu di sini dulu ya. Om pergi dulu. Ingat jika Ravendra menyusahkanmu maka langsung hubungi Om. Oke. Ujar Jeffrey. Makasih Om. Kiara tersenyum dan melambaikan tangannya kepada Jeffrey. Bu Heni, kita kedatangan siswi baru jadi tolong antarkan ke kelas 11 IPA 1. Pinta kepala sekolah. Baik Pak, namanya siapa? Tanya Bu Heni. Kiara Bu. Kiara, ayo ikut Ibu ke kelas ya nanti Ibu kenalkan sama teman baru kamu. Ujar Bu Heni. Kiara berjalan mengikuti langkah Bu Heni. Tetapi tanpa dia sadari karena terlalu gugup. Hampir saja menabrak tembok dan dihadang oleh lelaki dengan menempelkan tangannya di dahi Kiara agar tidak menabrak. Kiara terkejut dan langsung menatap lelaki itu.